Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 shift 2 akan menjelaskan tutorial pembuatan DFD yang menggunakan website iGadis. Website tersebut melibatkan dua stakeholder, yaitu mahasiswa dan dosen wali, dan ada banyak aktivitas yang mengenai pemilihan mata kuliah dan mengenai kuesioner dosen. Kita langsung saja. Pertama kita buat modelnya, lalu informasi, pilih data flow diagram, terus oke. Setelah itu pilih proses untuk proses yang pertama, dan yang pertama itu kita namakan proses itu dengan sistem portal iGadis. Setelah itu kita buat stakeholder yang akan berpengaruh dalam proses ini. Jadi yang pertama kita namakan dengan mahasiswa, dan dosen wali. Setelah itu mahasiswa ke sistem portal iGadis itu memiliki dua flow, dan sistem ke mahasiswa satu flow. Yang pertama, dan dari sistem ke dosen wali ada dua, dan dosen wali ke sistem satu. Setelah itu kita akan menamakan flow ini. Sebelumnya kita untuk menampilkan flow yang ada di DFD ini, pertama kita checklist data list di flow, terus lalu ke resource flow, checklist data list juga. Oke, pilih all symbol, lalu oke. Dan setelah itu kita buat datanya di model, terus data. Setelah itu kita buat yang pertama itu approval mata kuliah. Lalu hasil input mata kuliah. Setelah itu hasil kuesioner. Setelah itu input mata kuliah. Setelah itu menampilkan kuesioner. Dan yang terakhir mengisi kuesioner. Lalu klik OK, dan kita akan menamakannya. Caranya itu pertama klik flow-nya, lalu klik kanan, setelah itu properties, lalu pilih tab data, setelah itu add objects. Dan karena ini dari sistem ke mahasiswa, maka pilih yang menampilkan kuesioner, lalu klik OK dan OK. Dan selanjutnya juga seperti itu.
Lalu dari sistem ke dosen wali, itu hasil mata kuliah dan hasil kuesioner. Dan selanjutnya dari dosen ke sistem akan meng-approve mata kuliah. Jadi untuk di FD dari sistem portal e-Gadis seperti ini, dan selanjutnya akan memasuki ke level 1. Caranya decompose proses lalu open diagram. Selanjutnya di level 1 menambahkan step proses. Yang pertama itu pengolahan kuesioner. Terus proses selanjutnya ada pengolahan mata kuliah. Lalu ditambah data store. Yang pertama itu data kuesioner. Dan selanjutnya data mata kuliah. Lalu membuat flow dari mahasiswa ke pengolahan kuesioner, mahasiswa ke pengolahan mata. Saya ke pengolahan mata kuliah, lalu dari pengolahan kuesioner ke data kuesioner, dari data kuesioner ke pengolahan mata kuliah, dari pengolahan mata kuliah flow-nya menuju ke data mata kuliah, lalu dari dosen wali ke pengolahan mata kuliah, lalu ada flow lagi dari pengolahan mata kuliah menuju dosen wali. Lalu untuk menampilkan flow-nya tersebut, kita tinggal klik kanan lalu display preference, lalu memilih flow, data list, flow, dan di search flow juga sama data list, simbol. Lalu flow itu dimasukkan. Yang pertama itu diambil dan memasukkan data dulu. Memasukkan data yang pertama itu data kuesioner. Yang kedua data mata kuliah.
Yang ketiga, menginput data kuesioner. Lalu kita mengisi flow tersebut. Karena level 1 itu prosesnya melanjutkan dari DFD, maka ada data yang diambil dari data flow diagram. Pertama itu mengisi kuesioner. Oke. Terus flow selanjutnya klik kanan, properties, data, add objeknya, menginput data kuesioner. Flow selanjutnya data kuesioner menuju proses pengolahan mata kuliah itu lalu flow-nya dilanjutkan ke mahasiswa menuju proses pengolahan mata kuliah, yaitu flow-nya input mata kuliah dari DFD. Lalu selanjutnya dari pengolahan mata kuliah menuju data mata kuliah, flow-nya yaitu data mata kuliah. Selanjutnya dari flow-nya dari dosen wali menuju pengolahan mata kuliah, yaitu approval mata kuliah yang diambil dari DFD. Selanjutnya dari pengolahan mata kuliah menuju dosen wali, flow-nya itu hasil input mata kuliah, sama diambil dari data flow diagram yang sebelumnya. Lalu di decompose proses pengolahan kuesioner dan pengolahan mata kuliah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai level 2 pada DFD IGLADIS ini. Yang pertama pada pengolahan data kuesioner. Kita open diagram. Nah, di sini terdapat satu diagram mahasiswa dan juga sebuah data store yang habis ini kita akan deskripsikan mengenai login ke website IGLADIS tersebut. Yang pertama kita pilih prosesnya. Prosesnya bernama login IGLADIS, maaf. Nah, di sini juga akan menampilkan data yang baru sebelum kita buat flow-nya. Untuk menampilkannya kita display reference dulu. Flow kita pilih data list, user flow kita pilih data list, lalu OK dan all symbol. Nah, lalu kita buat flow-nya dari mahasiswa ke login IGLADIS, dan dari login IGLADIS dari prosesnya kita ke
data kuesioner. Nah, untuk di sini terdapat data yang baru. Jadi kita diskusikan dulu data yang baru tersebut, yaitu login 3disk. Sudah, kita oke. Lalu kita diskusikan flow-nya. Nah, yang pertama ini dari mahasiswa login 3disk yang sudah kita buat tadi. Login 3disk. Oke, dan oke. Yang pada flow ini yaitu yang data yang tadi yang sudah kita pakai, yaitu data kuesioner yang terdapat pada level 1. Nah, ini merupakan level 2 dari proses kuesioner, pengolahan kuesioner. Selanjutnya saya akan diskusikan level 2 pada pengolahan mata kuliah. Kita klikkan pada mata kuliah, lalu open diagram. Di sini terdapat dua stakeholder, mahasiswa dan dosen wali, dan dua data tadi. Lalu di sini kita buat 3 proses. Untuk yang pertama bernama proses input mata kuliah. Proses yang kedua bernama cetak. Ini bernama cetak KSM. Dan proses yang terakhir yaitu proses ACC. Lalu di sini kita buat flow-nya. Flow yang pertama dari mahasiswa ke proses mata kuliah, ada data kuesioner. Nah, kita ubah posisinya biar lebih enak. Pokoknya dari data kuesioner ke proses input mata kuliah, lalu dari proses input mata kuliah kita buat flow-nya ke data mata kuliah. Dari sini juga proses mata kuliah ke dosen wali, lalu dari dosen wali ada flow ke proses ACC. Ada juga dari data mata kuliah ke proses ACC. Lalu dari cetak dari proses ACC ke cetak KSM. Dari cetak KSM ada yang menuju ke mahasiswa. Dari proses ACC juga ada yang menuju ke mahasiswa. Nah, setelah ini kita deskripsikan apa saja fungsi flow tersebut. Oke. Yang pertama di sini terdapat 3 data baru. Jadi kita sebelumnya agar bisa ditampilkan si flow-nya, kita display preference lagi. Flow kita pilih data list, lalu resource flow juga kita pilih data list, lalu oke, dan pilih all symbol. Lalu kita disediakan data yang baru, klik model, lalu data. 3 data baru tersebut adalah hasil cetak KSM, lalu ada ACC mata kuliah, lalu yang terakhir ada input ulang mata kuliah bagi yang melakukan riset. Lalu klik OK. Lalu kita deskripsikan flow tersebut. Yang pertama dari mahasiswa ke proses mata kuliah. Di sini ada data input mata kuliah. Kita ambil dari DFD. Klik OK. Lalu dari data kuesioner menuju proses input kuesioner ada data kuesioner dari level 1. Lalu dari proses mata kuliah menuju dosen wali, di sini ada hasil input mata kuliah. Oke. Lalu dari proses mata kuliah menuju data mata kuliah ada data mata kuliah. Klik OK. Oke.
dari dosen wali menuju proses ACC. Di sini ada approval mata kuliah, di mana dosen mengapprove mata kuliah yang sudah dipilih. Lalu dari data mata kuliah menuju proses ACC terdapat flow, yaitu data mata kuliah. Lalu dalam proses ACC ini ada dua opsi. Yang pertama yaitu apabila mahasiswa sudah setuju, maka dia dapat mencetak KSM tersebut yang bernama di sini proses ACC kuliah, ACC mata kuliah. Lalu apabila mata kuliah yang dipilih belum sesuai, maka dia bisa menginput ulangkan mata kuliahnya. Input ulang mata kuliah. Nah, setelah dicetak KSM, maka hasil cetak KSM tersebut akan kembali ke mahasiswa. Nah, di sini berikut adalah level 2 dari data pengolahan mata kuliah. Sekian presentasi atau video tutorial dari kelompok 2 shift 2 dengan saya Muhammad Miftahul Ulum dan teman saya Gilang Fatin Sega dan Dena Prima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.